Mari saudaraku sekalian kita buka firman Tuhan yang saya ambil dari Imamat pasal ke-19 ayat 2 bagian B. Ya, Imamat 19 ayat 2 bagian B. Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Kita buka lagi 1 Petrus pasal yang pertama ayat ke-15 sampai 16. Okay. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 15 sampai 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudaraku sekalian, kekudusan itu adalah sifat Allah dan karakter Allah yang sangat kuat ya, yang bisa kita temukan di dalam Alkitab. Apabila kita memperhatikan ya seluruh Alkitab, maka kita akan menemukan saudaraku sekalian bahwa sifat kekudusan Allah ini begitu mendominasi di dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, saudaraku sekalian, kekudusan itu pada dasarnya adalah karakter dari Allah itu sendiri, ya. Karakter kudus inilah yang menggambarkan perbedaan antara Allah dengan kita manusia ciptaannya. Bahkan kekudusan ya itu juga menggambarkan perbedaan antara kita sebagai orang percaya dengan orang-orang yang belum percaya, dengan mereka yang belum percaya. Nah, saudaraku sekalian, ketika kita berbicara tentang kekudusan, kita tahu bahwa kekudusan itu adalah sebuah standar hidup yang Tuhan tetapkan bagi setiap kita, yaitu bagi setiap orang Kristen atau orang-orang yang percaya. Dan kita tahu saudaraku sekalian pada hari ini bahwa khotbah tentang hidup kudus, khotbah tentang kekudusan, ya itu kadang-kadang bukanlah merupakan sebuah khotbah yang disukai ya oleh banyak orang Kristen. Bahkan cenderung ya orang-orang yang mendengar khotbah tentang kekudusan, kalau mereka tahu cenderung mereka akan menghindari ya. Mereka akan menghindari ya akan khotbah seperti ini. Kenapa? Ya, karena banyak orang Kristen ya masih tidak mau hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus ya, dan mereka juga tidak mau mentaati firman Tuhan ya, dan bahkan banyak orang Kristen itu memilih ya untuk mengikuti keinginan daging mereka dengan segala hawa nafsunya. Nah, saudaraku sekalian, mari kita lihat satu bagian firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 10 dan ayat ke-14. Kitab Ibrani 10 ayat 10 dan 14. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ayat ke-14, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Kita buka kembali firman Tuhan di dalam 1 Petrus saudaraku, 1 Petrus pasal 2 ayat ke-9. Firman Tuhan berbunyi seperti ini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, saudaraku sekalian, firman Tuhan berkata sebagai milik kepunyaan daripada Allah yang telah ya dikuduskan, saudaraku sekalian, maka kita harus memperhatikan kekudusan ini di dalam seluruh kehidupan kita. Kita harus menyadari saudaraku sekalian bahwa ya kekudusan ini ya itu merupakan bagian dari sifat dan karakter kita pada hari ini. Ya, oleh sebab itu saudaraku sekalian, sebagai orang Kristen kita harus hidup kudus. Amin saudaraku sekalian. Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat keberadaan kekudusan ini di dalam kehidupan kita. Ya, ada beberapa hal yang saya ingin ajak Anda perhatikan. Dan saya percaya ketika kita menemukan keberadaan kekudusan ini di dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan sangat luar biasa dan hidup kita akan sangat berbeda. Amin saudaraku. Mari kita lihat yang pertama. Keberadaan kekudusan di dalam kehidupan kita yang pertama adalah orang yang mengasihi Tuhan akan mengerti hidup kudus.
orang yang mengasihi Tuhan akan mengerti hidup kudus. Mari saudaraku sekalian kita buka kembali firman Tuhan di dalam Imamat pasal ke-20 ayat ke-7. Imamat pasal yang ke-20 ayat ke-7. Ya, saya bacakan untuk Anda. Firman Tuhan berbunyi, maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu sebab akulah Tuhan Allahmu. Amin. Saudaraku sekalian, Charles Spurgeon pernah berkata seperti ini, bahwa kekudusan bukanlah jalan menuju Kristus, tapi Kristuslah jalan menuju kekudusan. Haleluya. Nah, saudaraku sekalian, kita harus mengerti bahwa untuk bisa hidup di dalam kekudusan, maka kita harus memiliki sebuah hubungan yang teruji dengan Tuhan. Nah, ini merupakan hubungan yang sesungguhnya antara kita dengan Tuhan, saudaraku sekalian, yaitu di mana kita hidup di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Nah, kalau kita perhatikan saudaraku sekalian, ketika kita hidup di dalam Tuhan dan Tuhan hidup di dalam kita, maka apa yang merupakan sifat dari Tuhan itu akan memancar melalui kehidupan kita juga, akan memancar melalui diri kita. Ya, kalau Tuhan itu kudus, saudaraku sekalian, maka akan terlihat di dalam kehidupan kita kekudusan Tuhan juga. Nah, menarik saudaraku sekalian, perhatikan. Tanpa hubungan yang benar antara kita dengan Tuhan, tanpa hubungan benar antara Anda dengan Tuhan, maka kita akan sulit sekali hidup di dalam kekudusan. Mengapa saya berkata demikian? Sebab saudaraku sekalian, kekudusan itu tidak bersifat transaksional, dan kekudusan itu juga tidak bersifat seperti sebuah sistem, bukan seperti sebuah sistem, saudaraku. Maksudnya adalah seperti ini. Kita melakukan satu agar kita bisa mendapatkan dua. Atau kita melakukan 4 agar kita bisa mendapatkan 5. Atau kita melakukan A agar kita bisa memperoleh B, dan seterusnya. Jadi saudaraku sekalian, bukan demikian. Bukan demikian. Jadi kekudusan itu bukan bersifat transaksional. Jadi bukan seperti pokoknya kita melakukan ini kita akan memperoleh yang itu, bukan demikian. Dan hal yang lain saudaraku, kekudusan itu juga bukan merupakan sebuah bentuk peraturan. Ini boleh, itu tidak boleh. Nah, ini penting sekali. Tetapi yang saya mau Anda mengerti saudaraku sekalian, kekudusan itu sifatnya relasional, atau ikatan hubungan. Jadi kekudusan itu sifatnya adalah sebuah ikatan hubungan. Jadi hubungan yang terbangun antara kita dengan Tuhan itu kemudian mendorong kita, saudaraku sekalian, mendorong kita untuk hidup di dalam kekudusan karena kita mengasihi Tuhan. Mendorong kita menjaga hati kita tetap kudus karena kita mengasihi Tuhan. Mendorong kita menjaga pikiran kita tetap kudus karena kita mengasihi Tuhan. Jadi ini penting sekali, ada sebuah relasi, sebuah hubungan yang terbangun. Saya berikan contoh saudaraku sekalian. Kalau kita tahu pasangan kita itu tidak suka atau tidak bisa makan makanan yang pedas, maka saudaraku sekalian, kita tidak akan memasak atau kita tidak akan membeli makanan-makanan yang pedas. Kenapa? Karena kita mengasihi, kita punya pasangan, kita mengerti kita punya pasangan, saudaraku sekalian. Nah, perhatikan, ini bisa terjadi karena ada ikatan hubungan yang terbangun antara kita dengan pasangan kita. Jadi kita karena mengasihi pasangan kita, kita berusaha agar pasangan kita bisa menikmati sesuatu dengan bahagia, dengan baik, bisa menikmati sesuatu yang enak bagi dia. Nah, saudaraku sekalian, kita kembali. Jika kita mengasihi Tuhan dan punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka kita pasti mau hidup di dalam kekudusan. Bahkan kita akan melihat bahwa kekudusan itu akan memancar keluar dari dalam hidup kita. Dan bahkan saudaraku sekalian, kekudusan itu akan menjadi gaya hidup kita. Dan orang-orang yang bersama dengan kita, orang-orang yang berada
dekat dengan kita, orang-orang yang mengenal kita, saudaraku sekalian, mereka akan menemukan ya kekudusan itu mengalir keluar dari pikiran kita, dari perkataan kita, dari perbuatan kita, dan dari seluruh kita punya hidup. Ya, ini hal yang sangat menarik, sangat luar biasa ya, yang bisa kita temukan. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, mari ya kita perhatikan ya dan mengerti bahwa kekudusan itu ya adalah bersifat ya relasional atau bersifat ikatan hubungan ya. Hari ini kita mau hidup kudus ya karena kita mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu kudus. Karena kita mengasihi Tuhan, maka kita juga mau hidup seperti Tuhan. Ya, kita juga mau kekudusan daripada Tuhan itu ya menjadi bagian daripada kehidupan kita. Nah, saudaraku sekalian, saya berikan contoh. Ya, kita lihat di dalam Kejadian pasal 39 ayat 7 sampai dengan 10. Kitab Kejadian 39 ayat 7 sampai 10. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Amin. Perhatikan saudaraku sekalian, ya, Yusuf itu adalah seorang yang mengasihi Tuhan, ya, dan dia juga dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita bisa menemukan, ya, ada sifat, ya, dan ada karakter kekudusan itu di dalam kehidupan Yusuf. Ini hal yang sangat luar biasa. Khususnya ya kita bisa melihat dengan sangat jelas ya perilaku kudus Yusuf itu ketika dia menjadi budak di rumah Potifar. Saudaraku sekalian, dia digoda ya oleh istri Potifar. Tapi saudaraku sekalian, Yusuf tidak tergoda. Ya, kenapa? Karena dia mengasihi Tuhan dan dia tahu kalau dia ya melakukan dosa zina, maka dia berdosa terhadap Allah. Ya, Yusuf berkata bahwa bagaimana ya aku bisa berbuat dosa ini terhadap Allah. Perhatikan saudaraku sekalian, Yusuf karena dia mengasihi Allah, Yusuf tidak mau bersalah kepada Allah. Yusuf karena dia mengasihi Allah, dia tidak mau menyakiti hati Allah. Yusuf karena dia mengasihi Allah, maka dia tidak mau melakukan sesuatu yang benar-benar salah di mata Tuhan, cemar di mata Tuhan, dosa di mata Tuhan. Ya, nah saudaraku sekalian, ini penting sekali. Karena Yusuf mengasihi Tuhan, maka dia tahu bahwa dia mesti hidup di dalam kekudusan. Dia tidak boleh melakukan sesuatu yang berdosa di hadapan Allah. Nah, ini penting sekali. Nah, saudaraku sekalian, ya, perhatikan. Kalau kita adalah orang yang mengasihi Tuhan, maka kita pasti ya mengerti untuk hidup dalam kekudusan. Amin. Ya, kita pasti akan hidup dalam kekudusan, bukan kenajisan. Nah saudaraku sekalian, ketika saya berbicara tentang kenajisan, ini bukan sekedar, ya kita tahu kalau kenajisan pasti kita, ya itu pasti berhubungan dengan dosa-dosa karena berbuat cemar, ya dan lain sebagainya. Tetapi saudaraku sekalian, ada satu jenis kenajisan yang mungkin jarang benar-benar diperhatikan oleh orang Kristen, yaitu najis bibir, saudaraku sekalian. Ya, jadi kenajisan itu bukan sekedar berbuat cemar, ya dengan melakukan dosa. Tetapi najis bibir seperti Alkitab katakan, itu juga harus kita waspadai. Di dalam Matius 15 ayat 8 dikatakan seperti ini. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Amin. Saudaraku sekalian, ini penting ya untuk kita mengerti. Kita selalu berkata haleluya, amin,
Nah, puji Tuhan, ya kita ya ketika di gereja kita bernyanyi memuji Tuhan, ya di mobil ya kita memuji Tuhan, di rumah kita memuji Tuhan. Ya, saudaraku sekalian, bahkan di dalam berbagai ibadah-ibadah online, ya kita memuji Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan. Tapi saudaraku sekalian, apa yang terjadi? Kita beribadah kepada Tuhan, tapi hati kita itu tidak. Ya, mungkin mulut kita memuji Tuhan, tapi hati kita tidak memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan di mana-mana. Ya, kita bernyanyi di mana-mana, tapi hati kita tidak memuji Tuhan. Kita beribadah, ikut online itu, ibadah itu, bahkan ada yang ikut ibadah kita, ibadah gereja lain dan lain sebagainya. Ya, kita mengikuti banyak ibadah, tetapi saudaraku sekalian, hati kita tidak beribadah kepada Tuhan. Bahkan hidup kita tidak memuliakan Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, ini yang disebut dengan najis bibir, ya. Nah, kalau memang kehidupan kita hari ini seperti demikian, ya, apakah kita berani berkata bahwa aku mengasihi Tuhan loh. Aku sangat mengasihi Tuhan. Padahal kita adalah orang-orang yang najis bibir. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, mari kita mesti perhatikan kehidupan kita pada hari ini dengan benar. Ya, bahwa kekudusan itu harus benar-benar mengalir dari kehidupan kita. Ya, kekudusan itu harus keluar, kekudusan itu harus memancar dari diri kita, ya, bukan sekedar tidak melakukan ya dosa atau melakukan hal-hal yang cemar. Tetapi saudaraku sekalian, kita perlu mengerti ya, bahwa kekudusan itu juga harus kita perhatikan dalam hal ya hidup kita di hadapan Tuhan, khususnya di dalam kehidupan beribadah kita. Ya, nah ini penting sekali, saudaraku sekalian. Ya, jujur ya, mungkin di dalam masa pandemi yang hampir mendekati 2 tahun, ya saudaraku sekalian, banyak orang telah menjadi jenuh, banyak orang telah menjadi malas, banyak orang telah menjadi bosan beribadah secara online. Ya, nah hanya melihat di laptop, melihat di handphone, di iPad, atau menonton di TV. Ya saudaraku sekalian, perhatikan lama kelamaan, ya orang menjadi bosan. Nah ini yang harus kita waspadai saudaraku sekalian. Kenapa? Karena ketika kita mulai jenuh, kita mulai bosan, ya maka yang kita lakukan itu akan menjadi rutinitas. Ya, ketika bernyanyi memuji Tuhan, ya mungkin kita juga ikut bernyanyi dan memuji, tapi bibir kita doang, mulut kita doang, hati kita enggak. Ya, pada waktu kita mendengarkan khotbah, saudaraku sekalian perhatikan, ya kita beribadah, ya tetapi kenyataannya ya kita sambil mendengar khotbah, ya pikiran kita mungkin bisa kemana-mana, ya hati kita bisa kemana-mana. Atau bahkan sambil kita mendengar khotbah kita bisa melakukan hal yang lain, ya sambil bisa chatting lah, ya mungkin bisa sambil nonton khotbah kita nonton YouTube dan lain sebagainya, ya itu memang luar biasa multitasking saudaraku, tapi multitasking yang salah. Nah kita kembali, jadi jangan sampai hari ini kita beribadah di hadapan Tuhan, tapi hati kita tidak beribadah. Itu adalah hal yang salah di hadapan Tuhan. Itu hal yang tidak kudus di hadapan Tuhan. Karena kita tahu saudaraku sekalian, setiap ibadah, baik online atau enggak, itu hadirat Tuhan itu ada. Ya, hadirat Tuhan itu kudus saudaraku sekalian. Oleh sebab itu ketika kita beribadah dan kita tidak sungguh-sungguh, maka kita tidak kudus di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, saya katakan kalau hari ini Anda adalah orang yang mengasihi Tuhan, maka Anda pasti akan berusaha untuk hidup menyenangkan Tuhan. Anda akan berusaha untuk hidup memuliakan Tuhan. Nah saudaraku sekalian, kita akan memperhatikan apa yang Tuhan inginkan ya dari hidup kita. Dan untuk itu kita akan berusaha ya bisa menjadi apa yang Tuhan inginkan, bisa menjadi semakin serupa dengan Dia, bisa menjadi apa yang Tuhan mau kita lakukan. Saudaraku sekalian, oleh sebab itu ya kita tahu ya Tuhan itu kudus. Maka kita juga harus hidup dalam kekudusan. Oleh sebab itu mari kita belajar mengerti saudaraku, bahwa kalau kita hari ini adalah orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka saudaraku sekalian, engkau tahu Tuhan itu kudus, maka engkau akan mengerti hidup di dalam kekudusan. Amin saudaraku. Kenapa? Karena Tuhanmu kudus. Ya, nggak mungkin Tuhan itu kudus lalu engkau hidupnya najis.
Ya, nggak mungkin Tuhan itu kudus, tapi engkau hidupnya melakukan dosa, hidup di dalam kubangan dosa. Nggak mungkin, saudaraku. Ya, kalau Anda memang hidup seperti ini, maka ya Anda bukan orang yang mengasihi Tuhan. Karena orang yang mengasihi Tuhan akan melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, hal yang kedua, ya kita akan melihat keberadaan kekudusan itu di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, kekudusan itu harus menjadi sebuah ketekatan, bukan pilihan. Kekudusan itu ya adalah sebuah ketekatan, bukan ya pilihan. Kita buka Ibrani 12 ayat ke-14. Kitab Ibrani 12 ayat 14, firman Tuhan berkata seperti ini. Berusahalah hidup damai dengan sebuah orang dan garis bawahi, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Di atas saya telah sampaikan, saudaraku sekalian, bahwa kekudusan itu merupakan bagian dari sifat dan karakter kita sebagai orang Kristen. Ya, jadi dengan kata lain, ya, bahwa sebagai orang Kristen adalah kewajiban kita untuk hidup di dalam kekudusan. Amin, saudaraku sekalian. Oleh sebab itu, hari ini kita harus berusaha untuk mengejar kekudusan itu di dalam hidup kita. Ya, firman Tuhan yang kita baca tadi di atas itu mengatakan dan memberitahukan pada kita bahwa kekudusan itu ya adalah sesuatu yang sangat amat penting. Ya, kenapa? Karena tanpa kekudusan, ya tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, hal ini bisa terjadi. Ya, hal ini bisa terjadi karena kekudusan itu berarti kita telah ya dipisahkan, kita telah terpisah dari dosa dan dikhususkan untuk Tuhan, dikhususkan bagi Tuhan. Nah, ini yang penting sekali. Jadi saudaraku sekalian, hari ini kita sudah tidak hidup ya di dalam dosa, ya, dan kita juga tidak diikat oleh dosa. Sebaliknya saudaraku sekalian, kita telah hidup di dalam kebenaran. Ya, ini hal yang sangat indah, ini hal yang sangat luar biasa bagi kita, ya. Kita telah hidup di dalam kebenaran Allah yang terus-menerus menuntun kita kepada kekudusan. Haleluya. Nah, saudaraku sekalian, jadi kita perlu menyadari bahwa kekudusan itu bukan merupakan ya sebuah bentuk pilihan di dalam kehidupan kita. Artinya apa, saudaraku sekalian? Artinya kita tidak bisa memilih ya untuk hidup di dalam kekudusan atau tidak. Ya. Oke, saya ulangi. Kita tidak bisa memilih, oh aku mau hidup dalam kekudusan, aku tidak mau hidup di dalam kekudusan. Ya kita tidak bisa berkata, minggu ini aku mau hidupnya kudus, tapi minggu depan aku nggak mau lagi, aku mau hidup ya mungkin aku mau hidup yang ya berdosa, melakukan dosa. Minggu depannya lagi aku baru mau hidup dalam kekudusan. Nggak bisa begitu, saudaraku sekalian. Nggak bisa begitu. Perhatikan. Ya, saya berikan contoh, saudaraku sekalian. Hari ini ketika kita hidup di dalam masyarakat ramai, ya, kita tidak bisa memilih bahwa oh, saya mau berpakaian lengkap, maksudnya saya mau berpakaian hari ini, ya. Lalu besok saya tidak mau berpakaian, ya, saya mau telanjang aja. Nggak bisa begitu, saudaraku sekalian. Kenapa? Ya, karena ketika kita ya hidup di tengah-tengah masyarakat kita dengan budaya, ya, dengan budaya semua orang berpakaian, kita tidak bisa ya berkata aku tidak mau berpakaian kalau aku ya pas di luar. Nah, saudaraku sekalian, kenapa? Itu akan menjadi satu hal yang tabu, menjadi satu hal yang sangat memalukan ya bagi Anda. Karena semua orang ya berpakaian tapi Anda itu telanjang, ya. Nah, saudaraku sekalian, kita tidak bisa berkata seperti ini. Ya, kita tidak bisa memilih ya seperti ini karena kita tahu ini adalah budaya, ya. Saudaraku sekalian, kita kembali ya. Ketika kita bicara tentang kekudusan, sekali lagi, kekudusan itu bukan pilihan bagi kita, tetapi kekudusan itu adalah sebuah keharusan bagi kita. Amin. Nah, untuk itu saudaraku sekalian, hari ini kita perlu bertekad. Kita harus bertekad untuk bisa hidup kudus, ya. Nah,
bertekad hidup kudus ini adalah hal yang sangat amat penting ya. Ya, saya katakan penting sekali di dalam kehidupan kita. Kenapa saya berkata ini adalah sesuatu yang sangat penting? Ya, karena bertekad hidup kudus, ya, itu artinya kita memiliki kemauan yang kuat untuk hidup di dalam kekudusan. Ya, bertekad hidup kudus artinya ada kemauan yang sangat amat kuat yang begitu bergelora di dalam hidup kita, di dalam diri kita, ya, untuk kita hidup dalam kekudusan. Nah, saudaraku sekalian, kita tahu bahwa hari ini tanpa kemauan yang kuat kita tidak akan memiliki kekudusan. Tanpa kemauan yang kuat kita tidak bisa memiliki kekudusan, ya. Dan saya katakan kita tidak pernah akan mampu hidup dalam kekudusan, ya, kalau kita tidak ada kemauan yang kuat. Nah, saudaraku sekalian, banyak orang Kristen ya suka menganggap remeh mengenai hal kekudusan ini, ya. Mereka mengira bahwa ya nanti kalau mereka mau hidup dalam kekudusan, ya itu mudah. Kenapa? Ya paling kalau mau hidup dalam kekudusan, ya saya akan berhenti nonton film porno, saya akan berhenti berbohong atau berdusta, saya akan berhenti menipu, saya akan berhenti menghakimi, ya saya akan berhenti berjudi dan lain sebagainya. Ya, lalu saya akan sungguh-sungguh ya beribadah. Ya, lalu saya akan sungguh-sungguh untuk baca Alkitab. Lalu saya akan sungguh-sungguh ya maksudnya berdoa dan lain sebagainya. Ya, saudaraku sekalian, ingat ya, di atas saya telah sampaikan, saya telah katakan ya bahwa kekudusan itu bukan sebuah bentuk peraturan. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Bukan. Kekudusan itu bukanlah ya sesuatu yang terbentuk. Oke, sesuatu yang terbentuk oleh karena tekanan atau batasan dari luar yang berbentuk ketetapan atau hukum, bukan. Bukan, ya. Tetapi kita tahu bahwa kekudusan adalah sebuah ketekatan yang menghasilkan kesadaran untuk tidak melakukan dosa dan hal-hal yang berhubungan dengan dosa. Ya, jadi kesadaran saudaraku sekalian, ya. Nah, ini penting, ya. Saya berikan contoh, saudaraku sekalian. Raja Hizkia, ya. Di dalam 2 Tawarik pasal 34 ayat 24 sampai 28 Anda catat aja. Perhatikan, saudaraku sekalian, Hizkia ya pernah suatu kali ya dia memperlihatkan harta kekayaan yang begitu besar, begitu banyak kepada ya utusan Raja Babel. Ya, tujuannya adalah agar ya Raja Babel memperhitungkan bahwa wow, ini adalah rekanan yang ya tidak boleh dianggap remeh, bukan sembarangan. Nah, saudaraku sekalian, hal yang dilakukan Hizkia itu membuat Tuhan murka. Ya, membuat Tuhan marah. Kenapa? Karena dia bukan bersandar kepada Tuhan lagi, tapi dia bersandar kepada bangsa lain, bersandar kepada kerajaan yang besar. Ya, oleh sebab itu Tuhan akan menyerahkan mereka ya kepada bangsa Babel. Tapi saudaraku sekalian, ketika Hizkia sadar, lalu dia bertobat. Perhatikan apa yang terjadi. Ya, dia kembali kepada Tuhan, lalu Tuhan meluputkan dia dari malapetaka kehancuran oleh karena Babel. Ya, perhatikan. Ya, dia sadar. Ketika dia sadar, aduh, dia berkata, aku nggak boleh begitu, aku mesti kembali kepada Tuhan. Jadi ini hal yang sangat luar biasa. Nah, saudaraku sekalian, ya kita lihat contohnya Daud, saudaraku sekalian. Ya, Daud dia melakukan sebuah kesalahan, sebuah dosa zina. Dia mengambil istri orang lain dengan membunuh suaminya. Ya, dan saudaraku sekalian, Tuhan kemudian menegur dia. Dan apa yang terjadi? Daud sadar, Daud kemudian bertobat. Ya, bahkan dia bertekad untuk tidak melakukan hal yang sama lagi.
Ya, ini hal yang sangat luar biasa. Lalu kita melihat Sakyus, saudaraku sekalian, di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 sampai 10, ya kita tahu ya Sakyus ketika ya Yesus datang kepada dia, dia sadar, dia bertobat, ya dia memberikan separuh ya kekayaannya kepada orang miskin, lalu dia mengembalikan 4 kali lipat kepada orang yang dia peras, ya. Dan kemudian kita lihat Petrus juga, saudaraku sekalian, di dalam Lukas 22 61 sampai 62, ya. Paulus pernah berkata pada Tuhan Yesus, pokoknya dia tidak pernah akan meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi yang terjadi adalah ya ketika dia ya diintimidasi, dia ditanya oleh orang, dia menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Saudaraku sekalian, kemudian yang terjadi adalah ya ketika Yesus melihat dia, tiba-tiba Petrus sadar. Dia bertobat, ya, dan Petrus tidak pernah menyangkal Tuhan Yesus lagi sejak saat itu. Ini hal yang sangat luar biasa. Jadi saudaraku sekalian, perhatikan, kekudusan itu adalah sebuah ketekatan, ya, yang menghasilkan kesadaran di dalam diri kita untuk tidak melakukan dosa. Ya, oleh sebab itu saudaraku sekalian, ini bukan pilihan. Kita perlu menyadari dengan benar, kita perlu memilah-milahkannya dengan benar. Ya, kita tidak bisa berkata, aku mau hidup kudus, aku tidak mau hidup kudus. Bukan. Tapi kekudusan yang ada di dalam diri kita, ya saudaraku sekalian, itu adalah sebuah kemauan yang begitu besar, sebuah kemauan yang begitu kuat untuk tidak berdosa, untuk tidak mau melakukan dosa. Ya, jadi ini yang harus kita jelas hari ini. Karena saya percaya ketika Anda mengerti dan Anda jelas dengan hal ini, maka ini akan menjadi kekuatan bagi Anda untuk benar-benar bisa hidup kudus. Saudaraku sekalian, Anda perlu ingat bahwa kekudusan itu adalah sebuah kemauan yang begitu kuat yang tinggal di dalam dirimu, yang kemudian mengalir di dalam seluruh kehidupanmu, ya, untuk tidak melakukan dosa atau hal-hal yang berhubungan dengan dosa. Ini yang perlu Anda mengerti. Oke, kita lihat yang ketiga. Ya, kita melihat yang ketiga, keberadaan ya daripada kekudusan di dalam diri kita. Yang ketiga adalah kekudusan harus disertai dengan perbuatan yang kudus. Kekudusan harus disertai dengan perbuatan yang kudus. Kita buka 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ketujuh. 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ketujuh. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Amin. Nah, saudaraku sekalian, kekudusan itu bukanlah sebuah teori, bukanlah atau sebuah statement, atau ya sebuah ungkapan ya tentang hidup ya dari kita sebagai orang Kristen, saudaraku. Ya, kekudusan itu adalah sebuah ya refleksi nyata berupa tindakan yang bisa terlihat di dalam ya seluruh kehidupan kita atau bisa terlihat di dalam kehidupan kita ya, dan hal itu juga bisa ditemukan oleh orang-orang yang berada di dalam hidup kita, orang-orang yang ada ya dekat kita, orang yang ada di sekitar lingkup kehidupan kita. Jadi saudaraku sekalian, sebagai orang Kristen, semua yang kita lakukan atau semua perbuatan kita itu harus kudus. Ya, itu harus kudus. Nah, contohnya saudaraku sekalian dalam hal bisnis. Ya, dalam hal bisnis yang ya ketika kita berbisnis atau apapun yang kita lakukan itu juga harus kudus, saudaraku sekalian. Ya, artinya ya ketika kita berbisnis kita nggak boleh curang. Ya, nggak boleh curang dalam berbisnis, kita nggak boleh menipu orang. Ya barang lama dibilang baru, ya barang yang kualitasnya tidak bagus kita berkata ini grade A dan lain sebagainya, nggak boleh. Ya, dalam berbisnis kita juga harus berlaku kudus. Ya, kenapa? Karena kita ini kudus. Ya, kita ini kudus. Kekudusan itu ada di dalam diri kita dan itu ada sifat dan karakter kita. Sebagai orang Kristen, maka kekudusan itu harus terlihat di dalam kehidupan kita. Oke, atau contoh yang lain, ya, Anda yang meniti karir, Anda yang menjadi seorang karyawan pada hari ini, ya saudaraku sekalian, yang Anda lakukan itu juga harus kudus. Contoh,
Ya contohnya adalah, ya kalau Anda karyawan kerja di kantor, jam kerja, ya contoh jam 8 sampai jam 5 atau jam 9 sampai jam 5, jam 8.30 sampai jam 5. Saudaraku sekalian, itu adalah jam kerja Anda. Kalau itu adalah jam kerja Anda, ya Anda jangan curi waktu kerja. Jangan curi waktu kerja, ya artinya apa? Kalau memang Anda kerja di perusahaan, ya Anda kerja di kantor apapun, ya saudaraku sekalian, ya ketika jam kerja udah kerja baik-baik, kerja pekerjaan kantormu, ya kerja pekerjaan kantormu, ya jangan ya nggak ada kerjaan, apa yang Anda lakukan? Mungkin Anda nonton YouTube, Anda nonton drakor, Anda main game dan lain sebagainya. Nggak boleh saudaraku. Kenapa? Itu salah dan itu tidak kudus di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita sebagai karyawan, kita mencuri waktu, ya waktu kerja kita. Itu waktu kerja kita. Nah saudaraku sekalian, itu harus kita mengerti. Kita walaupun sebagai karyawan, tetap kita yang harus berlaku kudus, artinya yang kita lakukan itu harus kudus. Ya, juga jangan kita mencuri uang perusahaan, ya kita jangan korupsi, ya atau ketika diminta untuk membeli sesuatu, ya membeli barang perusahaan, ya kita maaf ya kita menaikkan harga, ya. Contohnya ya, pokoknya kita waktu belanja kita berkata, tambahkan cepeceng dong. Ya, tambahkan 100.000. Ya kalau kita beli barang di sana, ya barangnya 400, kita bilang tolong deh, Bang, tulis di bon 500. Gitu loh. Jadi kita ambil cepeknya gitu loh. Itu nggak boleh. Itu tidak kudus, saudaraku. Amin. Ya, lalu ya Anda yang ya mungkin menjadi suami atau istri, perhatikan yang kita lakukan juga mesti kudus, ya. Artinya apa? Artinya sebagai suami atau sebagai istri, ya Anda tidak boleh berzina. Anda tidak boleh selingkuh, ya dan lain sebagainya. Ya, kenapa? Karena sebagai suami atau sebagai istri, ya Anda mesti kudus. Karena ya di hadapan Tuhan Anda adalah kudus. Oleh sebab itu jangan, walaupun Anda berkata, oh aku telah menikah, ya aku di kantor, istri di rumah, ya istri nggak tahu deh yang saya lakukan. Ya aku kan iseng-iseng doang, ya iseng-iseng berhadiah. Ya istri juga sama. Ya mumpung suami kerja di kantor, kerja di luar, aku di rumah, udah dah. Ya aku iseng-iseng juga dah, ngobrol sama cowok, ya chatting-chattingan, ya video call dan lain sebagainya. Nggak boleh saudaraku, ya ingat ya baik suami atau istri, sebagai orang Kristen, ingat kita mesti hidupnya kudus, nggak boleh berzina, nggak boleh selingkuh. Oke? Nah sebagai anak juga sama hari ini, ya sebagai anak kita juga mesti hidupnya kudus, yang kita lakukan juga harus kudus. Ya contohnya, ya jangan bohongin orang tua kita, ya jangan membohongi orang tua kita. Ya kalau kita belum belajar, bilang udah belajar. Ya contohnya, ya ada anak-anak yang sudah agak gede, ya mungkin SMP, mungkin SMA, kadang-kadang ya bisa nakal. Nakalnya gimana? Ya nakalnya mungkin ya bilang sama orang tua, papi, mami, ya ada proyek nih di sekolah, mau beli ini. Nah, mami papinya nanya berapa duit, no peceng doang. Padahal nggak ada proyek apapun. Nah duit itu diambil untuk apa? Untuk jajan lah, mungkin untuk ya main game dan lain sebagainya. Nggak boleh begitu, itu tidak kudus. Oleh sebab itu ingat ya, perbuatan-perbuatan kita harus kudus ya. Oleh sebab itu ini hal yang sangat penting. Kalau kita berkata bahwa ya di dalam diri kita, dalam hidup kita ada kekudusan, maka kekudusan itu harus kelihatan melalui perbuatan-perbuatan kita. Nah saudaraku sekalian, agar kita bisa melakukan perbuatan yang kudus, maka kita harus memiliki hati yang kudus, ya. Jadi dasarnya itu adalah hati, saudaraku, ya. Dengan kata lain, semuanya itu bersumber dari hati, ya. Sebab ya, kalau hati kita itu kudus, saudaraku sekalian, perhatikan, maka kita punya perbuatan itu juga akan kudus. Tetapi kalau hati kita itu tidak kudus, maka perbuatan kita juga sama tidak kudus. Ya, di dalam Markus 7, ya, Markus 7 ayat 20 sampai 23, firman Tuhan berbunyi seperti ini. Katanya lagi, apa yang keluar dari mulut seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan,
perjinahan, keserakahan, ya, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ya, saudaraku sekalian, tetapi kita tahu, ya, dan kita harus mengerti juga bahwa perbuatan kudus, ya, belum tentu itu menjamin seseorang itu memiliki hati yang kudus. Kita tahu saudaraku sekalian, ya, bahwa memiliki hati yang kudus itu sangat penting. Sangat penting. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan bahwa apa yang ya meluap keluar itu berasal dari dalam. Ya, kalau hari ini hatimu itu kudus, saya mau katakan hidupmu kudus, perilakumu kudus, perbuatanmu kudus, semua yang terpancar, semua yang mengalir, semua keluar yang datang dari dalam dirimu itu pasti kudus. Kenapa? Hatimu benar, hatimu kudus. Tapi kalau hatimu itu cemar, najis, maka yang keluar, saudaraku sekalian perhatikan, itu juga tidak kudus. Ya, pikiranmu tidak kudus, perkataanmu tidak kudus, hatimu tidak kudus, perilakumu tidak kudus, dan lain sebagainya. Nah, ini penting. Tetapi yang saya sampaikan kepada Anda, saya mau Anda mengerti bahwa tidak semua perbuatan kudus itu hatinya pasti kudus. Saya berikan contoh, ya. Yudas, kita tahu tentang Yudas. Saudaraku sekalian, dalam Yohanes 12 ayat 4 sampai 6, Yohanes 12, 4 sampai 6, ya, firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus, yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Oke, saya berikan contoh. Saudaraku sekalian perhatikan, Yudas, perbuatan kudusnya ada nggak? Ada. Ya, Yudas itu, ya, dia selalu melayani bersama dengan Yesus. Orang-orang mengenal dia sebagai murid Yesus. Ya, dia melakukan semua, ya, pelayanan dengan baik. Dia membantu kasih makan 5.000 orang, membantu mempersiapkan pelayanan Tuhan Yesus. Ya, bahkan yang luar biasa, dia seorang bendahara. Ya, dia memegang keuangan, ya, daripada ya kehidupan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Dia seorang bendahara. Ya, saudaraku sekalian, yang dia lakukan perbuatan-perbuatannya itu baik. Ya, kelihatan perbuatannya itu kudus karena melayani, ya, melayani. Tapi saudaraku sekalian, tapi hatinya itu beda. Ya, perbuatannya boleh kudus tapi hatinya belum tentu kudus. Perhatikan, ya. Yudas Iskariot, dia adalah seorang yang selalu menginginkan yang bukan miliknya, ya. Hatinya selalu tamak. Alkitab mengatakan dia seorang pencuri dan dia suka mencuri uang, mengambil uang dari kas yang dia pegang. Perbuatannya kudus, tapi hatinya enggak kudus. Ya, itu Yudas. Ya, jadi saudaraku sekalian, kita harus hati-hati memperhatikan. Saya berikan satu contoh lagi, orang Farisi. Orang Farisi, saudaraku sekalian, terlihat, wow, dia kudus sekali. Ya, dia melakukan hal-hal yang sangat baik, ya, sesuai dengan kata Alkitab. Saudaraku sekalian, kita lihat perbuatan kudusnya orang Farisi. Saudaraku sekalian, dia memberi sedekah, Matius 6 ayat 2, dia memberi sedekah, saudaraku. Di dalam Matius 6 ayat ke-5, dia berdoa. Ya, dia selalu berdoa. Bahkan di dalam Matius 6 ayat ke-16, ya, dia berpuasa, mereka berpuasa, saudaraku. Ya, perbuatan-perbuatan orang Farisi itu kudus. Memberi sedekah. Ya, kemudian selalu ya, berdoa, selalu ya berpuasa, perbuatan kudus. Tapi hatinya bagaimana? Hatinya beda, saudaraku, hatinya tidak kudus. Kenapa? Karena semua yang dilakukan oleh orang-orang Farisi, semua yang mereka lakukan, perbuatan-perbuatan kudus mereka, itu hanya agar ya mereka itu dilihat oleh orang, lalu dipuji oleh orang. Hatinya tidak kudus, hatinya tidak murni, hatinya mau dipuji, mau dilihat oleh orang. Nah, saudaraku sekalian, perbuatannya kudus, tetapi hatinya enggak kudus.
kudus. Oleh sebab itu hari ini kita perlu mengerti, kita perlu menyadari saudaraku sekalian bahwa perbuatan yang kudus belum tentu menjamin hati seseorang itu kudus. Amin saudaraku. Ya, tetapi kalau hati seseorang itu kudus, otomatis sudah pasti dia punya perbuatan akan kudus. Untuk itu saudaraku sekalian hari ini, ya, kita harus minta kasih karunia dari Tuhan. Agar kita bisa membangun sebuah hati yang kudus. Agar perbuatan kudus itu ya kemudian mengalir keluar. Agar perbuatan kudus itu ada di dalam kehidupan kita. Dan itu murni ya dan benar di hadapan Tuhan. Ya, dan saudaraku sekalian, itu akan membuat hidup kita berkenan kepada Tuhan, lalu hidup kita akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin saudaraku. Oleh sebab itu, ya, mari ya kita belajar ya untuk mengerti ya tentang hal kekudusan ini. Ya, biarlah 3 hal ini ya benar-benar boleh membawa kita mengerti tentang keberadaan kekudusan itu di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tahu bahwa kekudusan itu penting. Kekudusan itu adalah sifat dan karakter kita sebagai orang Kristen. Kita harus hidup di dalam kekudusan. Amin.